Oke, jumpa lagi dengan aku Wawan. Pada kesempatan kali ini aku ingin membuat corona. Oke, tapi bukan corona virus yang kita rasakan selama ini di pandemi ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat 3D modelingnya bentuknya, tapi bentuknya corona. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, saya ucapkan selamat datang di aplikasi Blender. Di sini saya menggunakan versi 2.9. Oke, langsung kita singkirkan. Pertama-tama kita mengaktifkan screen cascade terlebih dahulu. Fungsinya untuk mempermudah proses pembelajaran kita. Jadi tombol-tombol yang sedang saya tekan pada keyboard dan klik-klik yang sedang saya tekan pada mouse, semuanya akan menampil di bagian kiri yang berwarna merah. Oke, pada objek pertama kita sudah dihadapkan dengan objek default atau objek kubus, lalu kita masuk ke modifier. Selanjutnya kita klik subdivision surface. Selanjutnya di sini kita isi 4. Nah, seperti ini. Lalu kita apply. Lalu kita klik kanan, lalu kita bikin smooth. Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian tab atau edit mode. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat virus corona ya. Jadi virus corona itu bentuknya seperti durian, tapi ujung-ujungnya itu lingkaran. Oke, untuk menyeleksi objeknya, di sini kita pilih bagian atas ini face. Lalu kita klik C. Nah, seperti ini. Scroll ini fungsinya untuk memperbesar dan memperkecil lingkaran atau medan yang ingin kita blok. Nah, seperti ini. Wah, besar. Nah, di bagian untuk menghilangkan objek yang terlanjur kita klik tapi salah, kita bisa menghapusnya dengan menekan tombol pada bagian scroll di mouse. Oke, lalu kita putar, lalu kita tekan C, lalu di sini kita memilih random saja. Kita buat 4 Oke, nah bagian depannya ini kita kosongkan untuk meletakkan wajah. Jadi kita di depannya ini rencananya kita akan beri mata serta satu buah mulut. Oke, untuk membuat kotak-kotaknya ini agar berbentuk lingkaran, lalu kita tambahkan add-on terlebih dahulu, lalu kita masuk edit, lalu kita masuk preference, lalu di sini kita klik add-ons, lalu kita cari di sini loop tools, lalu kita centang. Oke, karena di sini punya saya sudah saya centang, lalu kita close. Yang belum, lalu kita centang, lalu kita save. Oke. Setelah itu lalu kita tekan N, lalu kita klik di bagian sini edit, lalu kita klik di bagian ini loop tool, lalu kita pilih circle untuk membuat kotaknya ini menjadi lingkaran. Oke, sudah menjadi lingkaran seperti ini. Selanjutnya untuk mengekstruknya kita bisa menekan tombol Alt plus E, lalu kita pilih extrude face along normal, dan kita klik. Nah, lalu kita besarkan seperti ini. Selanjutnya untuk menskalanya kita klik di bagian atas, lalu kita klik di bagian ini, lalu kita pilih individual origin, kita klik. Nah, selanjutnya kita bisa skala. Nah, seperti ini, kita perkecil seperti ini. Lalu kita Alt plus E lagi, lalu kita klik lagi, kita naikkan lagi. Lalu kita skala. Lalu kita tekan Alt plus E lagi, lalu kita klik lagi, sama lakukan seperti ini terus. Lalu kita skala lagi. Oke, saya rasa bentuknya kurang lebih seperti ini. Lalu kita kembali. Kita tekan tab untuk masuk objek mode. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan modifier lagi, lalu kita klik di sini subdivision surface, lalu kita klik. Selanjutnya levelnya ini kita tambahkan.
agar objeknya ini terlihat smooth ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita apply lagi. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Waduh, malah seperti bom-bom nuklir yang ada di film Nemo itu ya, bentuknya seperti ini. Selanjutnya kita di sini akan menambahkan dua buah mata. Oke, lalu kita shift A, lalu kita tambahkan objek kubus. Lalu kita skala, kita perkecil objeknya. Selanjutnya kita tambahkan modifikasi lagi. Masuk di bagian berbentuk kunci Inggris, lalu kita klik, lalu kita masuk Division Surface, lalu kita klik. Ini kita geser ke depan terlebih dahulu. Nah, oke. Selanjutnya kita lakukan subdivision surface lagi. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita kasih di sini 3 lah. Lalu kita apply. Oke. Selanjutnya kita klik 3 pada numpad, lalu kita pertipis. Seperti ini, pokoknya tipis seperti apem ya. Selanjutnya kita tambahkan surface lagi. Lalu kita tambahkan di sini mirror. Kita tambahkan modifikasi lagi, lalu kita tambahkan mirror. Kita klik Y, lalu kita masuk ke tab, lalu kita geser. Ini menjadi 2 seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya ini kita ke belakangkan, bukan dari atas, lalu kita tekan G, tekan C, lalu kita unjukkan sedikit. Oke. Selanjutnya kita rotate atau kita rotasi, kita paskan posisinya, lalu kita paskan lagi bentuknya. Oke, bentuknya kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan membentuknya, lalu kita tekan C, lalu kita bagian ini kita klik. Oke, lalu kita tekan C. Selanjutnya di bagian ini kita klik. Selanjutnya kita keluar lagi, lalu kita bagian atas ini kita centang, lalu klik bagian nomor 2 ini. Lalu di bagian ini connected only ini kita klik. Kita keluar, lalu kita tekan G. Nah, scrollnya ini untuk menyesuaikan bentuk. Biasanya mata itu seperti apa ya. Kita klik pada bagian sini, kita tekan C, kita tekan G. Sama di bagian ini kita klik, lalu kita tekan G. Nah, oke, kurang lebih bentuk matanya seperti ini. Waduh, tapi agak menjal-menjal, lalu kita pas-paskan sedikit ya, agar tidak terlalu buruk ya bentuknya. Lalu kita kembali. Oke, selanjutnya kita semutkan. Oke, bentuk semutnya seperti ini, tapi ini malah tidak seperti mata ya. Lalu kita kembali lagi, lalu kita bentuk-bentuk kita sesuaikan. Nah, oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Lalu kita klik, lalu kita bikin smooth. Selanjutnya lalu kita klik angka 1 pada numpad, lalu kita skala agar tidak terlalu besar matanya. Oke, selanjutnya kita ataskan sedikit. Waduh, sini matanya menubruk tubuhnya ya, tapi tidak apa-apalah. Apakah ini terlalu besar? Oke, kurang lebih matanya menjadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat 1 buah mata lagi yang berwarna hitam di bagian tengah. Lalu sama seperti tadi, kita shift A, lalu kita tambahkan objek kubus. Oke, selanjutnya kita skala. Set objek kubusnya kita perkecil, lalu kita tekan numpad angka 3, lalu kita majukan. Oke, seperti ini. Lalu kita pas-paskan di bagian sini, lalu kita sama, kita masuk ke mirror, kasih mirror. Lalu kita tekan tab, kita
ini. Kita kembali, lalu kita geser lepaskan, lalu kita tekan tab lagi, lalu kita skala. Selanjutnya kita tambahkan modifikasi lagi, lalu kita tambahkan subdivision surface. Nah di sini lalu kita isikan menjadi 3. Oke, seperti ini bola matanya ya. Lalu nampet angka 3, lalu kita pertipis. Jadi ini kita pertipis seperti ini. Oke, selanjutnya nampet angka 7 dari atas, lalu kita geser ke belakang. Oke, setelah kita geser belakang, lalu kita tekan tab, lalu kita tekan rotasi. Oke, mata bulatnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat mulut ya. Oke, di sini kita lalu tambahkan shift A, lalu kita tambahkan plan. Di sini kita tambahkan plan, lalu kita tempelkan dari samping, lalu kita rotasi 90 derajat. Oke, lalu kita geser ke depan. Selanjutnya kita skala, lalu kita perkecil. Oke, selanjutnya kita klik. Ini kita tekan. Lalu di bagian atas ini kita pilih di bagian edge select. Lalu kita klik bagian sini. Lalu kita extrude. Lalu kita rotasi. Lalu kita extrude lagi. Lalu kita rotasi. Sama kita perkecil. Lalu kita extrude lagi. Kita lalu kita rotasi, kita ekstruk lagi, lalu kita ekstruk lagi. Oke, kurang lebih bentuk mulutnya seperti ini. Lalu kita rapikan sedikit. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian modifikasi lagi, lalu kita tambahkan mirror. Oke, selanjutnya di bagian clippingnya ini kita centang agar objeknya ini tidak menembus ketika kita geser-geser ke arah sana ya. Nah seperti ini, di objeknya ini bisa menyatu. Mulutnya tampak menyeramkan ya. Lalu kita tekan, kita lihat-lihat. Oke, lalu kita shift A. Lalu kita tekan A untuk mengeblok semuanya, lalu kita tekan E untuk mengestruk, lalu kita tarik ke depan. Oke, terlalu tebal, lalu kita kembali lagi, lalu kita tekan ekstruk. Nah kurang lebih seperti ini bentuknya. Lalu di sini kita tambahkan loop cut. Kita tambahkan loop cut, lalu kita skala. Ini kita skala. Bagian samping sama kita tambahkan loop cut lagi, lalu kita skala, tambahkan loop cut lagi, lalu kita skala. Dan sini kita tambahkan loop cut lagi, lalu kita skala. Oke, begini. Kemudian di bagian tengah sama, lalu kita skala lagi. Oke, lalu kita tambahkan lagi, lalu kita skala lagi. Oke, ini kita kembali set. Selanjutnya ini kita klik bagian face nya ini, bagian edge nya ini kita klik, atau garis-garisnya ini kita klik, lalu kita geser ke depan. Nah, untuk membuat bibirnya ini melengkung ya. Lalu kita tambahkan loop cut lagi agar makin halus. Cut lagi, lalu kita S, kita tekan G, kita tekan Z. Nah agak geser ke depan sedikit, tapi tidak terlalu. Ini bagian sini tambah sama kita tambahkan, lalu kita tekan G, kita tekan Z, kita kedepankan. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya lalu kita
rapi-rapikan sedikit bagian airgainnya ini, kita klik, lalu kita klik bagian ini, garis-garisnya ini. Oke, setelah mulutnya jadi lalu kita tekan tab, lalu kita ingin yang kita apply. Selanjutnya kita tambahkan modifikasi lagi dan surface, lalu di bagian level view nya ini kita ubah menjadi 2 saja. Oke, selanjutnya kita undurkan ke belakang. Selanjutnya kita rotasi, kita posisikan. Wah, mulutnya ini loh. Kita tekan S untuk menskala. Ini kurang lebih perwujudan dari virus coronanya seperti ini. Selanjutnya kita akan memberi material atau kita memberi warna-warna. Lalu ini kita klik, lalu kita masuk bagian shading. Nah, di sini kita akan memberi warna. Kita zoom terlebih dahulu, lalu kita putar set. Kita geser. Nah, bagian ini kita delete. Selanjutnya di sini kita tambahkan, kita cari. Di sini kita tambahkan mix shader. Kita klik mix shader. Oke, selanjutnya kita tambahkan di sini. Lalu surface-nya ini kita hubungkan ke mix shader. Selanjutnya kita tambahkan layer width. Lalu kita klik lagi, ini kita klik layer mix sini, bagian sini. Selanjutnya mix-nya, fade-nya ini kita hubungkan ke fastener. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan lagi diffuse BSDF. Ini salah klik. Kita tambahkan diffuse BSDF. Nah, lalu kita turunkan. Shader yang tengah ini kita hubungkan ke diffuse. Selanjutnya ini kita beri warna merah gelap. Merah gelap kayak darah yang hampir mengering. Selanjutnya kita tambahkan lagi emission. Kita klik. Selanjutnya kita turunkan. Shadernya ini kita hubungkan ke emission. Ini bagian colornya ini kita ubah menjadi warna merah, tapi merah terang. Setelah itu lalu kita tambahkan boom. Ini kita posisikan di sini. Selanjutnya bagian normalnya ini kita hubungkan ke normal ke normal. Nah, kita geser lagi. Selanjutnya yang terakhir kita tambahkan noise texture. Kita add, kita klik. Nah, kita bagian sini. Oh, sebelum masuk ke noise texture lalu kita tambahkan terlebih dahulu di sini mic. Kita tambahkan mic. Nah, di sini kita tambahkan mic RGB. Jadi kita klik. Normalnya ini kita yang bagian strike-nya ini kita masuk ke color. Nah, seperti ini. Selanjutnya di bagian noise teksturnya ini kita copy menjadi 2. Kita geser satunya di bagian bawah. Nah, seperti ini di bagian bawah. Selanjutnya face-nya ini kita hubungkan ke color 1. Nah, selanjutnya face yang kedua ini kita hubungkan ke color 2. Dan scale-nya ini kita isi 10. Selanjutnya yang nomor 2, noise texture nomor 2 ini kita isikan sini 20. Kita enter. Oke. Tapi yang pertama atau pewarnaan dari bentuk coronanya seperti ini. Selanjutnya kita klik pada bagian bibir. Nah, untuk di bagian bibir lalu kita masuk ke bagian material, lalu kita klik pada bagian sini. Nah, ini lalu kita klik. Nah, agar bibirnya ini sama dengan bentuk coronanya ya, tapi cuma di bagian sini kita warnanya jangan terlalu gelap.
Nah, sebelum mengganti warna-warna pada bibir, selanjutnya kita akan klik pada bagian ini, dua ini kita klik oke. Selanjutnya ini bisa menjadi pemisah. Selanjutnya kita warnanya ini bisa kita lebih cerah ya. Wah, tampak menyeramkan sekali ya. Oke, kurang lebih dari hasil pewarnaannya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke layout kembali, lalu kita masuk ke bagian render. Oh iya, lupa, untuk bagian mata kita beri warna putih, materialnya kita beri warna putih. Selanjutnya untuk bagian mata hitamnya ini kita beri warna hitam. Oke, seperti ini penampakannya. Selanjutnya untuk lalu kita blok, lalu kita naikkan set. Oke, setelah itu lalu kita tambahkan. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan pencahayaan serta kamera kita atur. Selanjutnya kita tambahkan bagian bawahnya untuk sebagai background. Selanjutnya kita melakukan render. Di sini seperti biasa, di sini saya melakukan render menggunakan Cycles. Lalu kita tekan F12 untuk merender. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau ada masukan atau saran mungkin bisa disampaikan agar video-video saya bisa makin bagus dan makin berkembang. Terima kasih. Bye bye.